Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Ubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibu Putu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribunas kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Datuk Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk apa namanya? Open BO gitu Pak. Nah, itu masih dalam proses juga. Kapolsek memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan di hotel dan di Polri. Beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di mana? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Namanya apa sih? Pangkatnya? Nah, beliau polisi. Motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Nah, motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu ya, memesan wanita. Nah, itu masih didalami seperti apa motifnya. Nanti akan
diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun Desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor Desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga Desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun Desa Kolisia mendatangi kantor Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat atau Pamsimas. Itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska, dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini tidak berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik, karena untuk di Desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Iya, oke Siska dan Tribun sudah dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyah dan Aisyah di Solo. Bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan
muktamar sendiri ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah Muktamar Fair dan Mete yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk Mite yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari Mite atau peserta Mite yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam Mite ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan Muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Kecesdae, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Pos akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam ke Pak? Ada kawah ke dalam lagi membahan lah.
Banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal deh. Mulai jam berapa Pak? Dalam Kita malam tadi lah dalam tuh. nggih. Naik tuh. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Bakal situ aja lah, dalam benar. Tapi belum dalam benar malah. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas kok Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini bertambah terus malah. Kalau tambah terus, mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga malah. Berjaga. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selamat tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Bareskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Bareskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan PMK Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Denir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah tempat anaknya bersekolah menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru
Jalan Kampui, Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah, ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil, sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang mengakibatkan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan, kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TIPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selekan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya barang bukti jenis sabu, beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat
368,6 gram, kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana pihak sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini anak siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan jika belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya. Jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa
secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku Braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan gak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar
TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan di kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikutsertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini
datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Laut Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Laut Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Laut Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Laut Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Laut Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Laut Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Laut Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Ada solusi untuk kami. Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya. Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia. Ya, nama saya Sylvia. Ya intinya Ulfa. kita menolak pembongkaran itu ya. Iya, kami menolak pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby. Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali
sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan, khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru, KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya
dan berkolaborasi Siska demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen penajam pasar utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusra mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial. Kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori freediving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet putra Prona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henik Tri Handayani berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik
milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melaporkan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pratama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Vendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, besaran tersebut sangat jauh dari kata layak. Dia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Ubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini, kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Datuk Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk apa dan open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Kapolsek memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan di hotel dan beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di mana? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Pangkatnya apa sih? Pangkatnya? Nah, beliau polisi. Motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Nah, motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu ya, memesan wanita. Nah, itu dah. Itu masih didalami seperti apa motifnya. Nanti akan
diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun Desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor Desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga Desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun Desa Kolisia mendatangi kantor Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat Pamsimas itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini tidak berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik, karena untuk di Desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Iya, oke Siska dan Tri, sudah dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Aisyah dan Aisyah di Solo. Bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan
muktamar sendiri. Ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah muktamar fair dan meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Peces kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Pos akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam nggak, Pak? Ada kawah ke dalam lagi membangun lah.
banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal deh. Mulai jam berapa Pak? Dalam Kita malam tadi lah dalam dah. Bisa naik dah. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Rumah kepala situ aja lah, dalam benar. Tapi belum dalam benar malah. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini tambah terus malah. Tambah terus. Mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga malah. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selama tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Bareskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Bareskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siswa dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Denir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah tempat anaknya bersekolah menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru
Jalan Kampui, Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah, ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP, bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners, sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang melakukan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar, karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TIPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selokan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya, hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya barang bukti jenis sabu, beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat
368,6 gram, kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana yang sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musikal Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini, mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan jika belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya. Jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa
secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung dan gak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar
TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikut sertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini
datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Rizka. Baik, terima kasih Rionur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Lok Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Lok Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Lok Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Lok Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Lok Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Tidak ada solusi untuk kami. Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya. Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia. Ya, nama saya Sylvia. Ya intinya Ulfa. kita menolak pembongkaran itu ya. Iya, kami menolak. Ya pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby.
Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru
KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya dan berkolaborasi Siska, demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusra mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial.
kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori freediving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet putra Rona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. Di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henik Tri Handayani berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai
guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melaporkan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pertama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Vendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, besaran tersebut sangat jauh dari kata layak. Ia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Jikaipun ada PHK nantinya
itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh, sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Masjid. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Ubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini, kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribunas kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Datuk Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Proses memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan di hotel dan Beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Pangkatnya apa sini? Beliau polisi.
Mantap, motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Nah, motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu ya, memesan wanita. Nah itu dah, itu masih didalami seperti apa motifnya, nanti akan diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu, IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu
PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun Desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor Desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga Desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun Desa Kolisia mendatangi kantor Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat Pamsimas itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini tidak berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik. Karena untuk di Desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Asiyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Ya, oke, Siska.
seperti dapat saya laporkan dari gelaran muktamar ke-48 Muhammadiyah, Aisyah dan Aisyah di Solo, bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan muktamar sendiri, ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah muktamar fair dan meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada di Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Peces, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya, sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Pos akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung.
Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam nggak Pak? Kada kawa ke dalam lagi membahan mah. Banjir wala. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal deh. Jam berapa Pak? Anu nih dalam. Kita malam tadi lah apa yang dalam tuh. Nggih. Naik tuh. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Rumah kepala situ aja lah, dalam benar. Tapi belum dalam benar Pak. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi Pak lah. Hujan. Ini tambah terus malah. Tambah terus, mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandap dikeluarkan semua di sini. Diandap ke atas. Oh, berjaga Pak lah. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selama tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Iqman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Bareskrim Polri ini. Silakan Iqman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Bareskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Iqman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siswa dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Denir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah, tempat anaknya bersekolah, menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya
yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru, Jalan Kampuy Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang melakukan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan, kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selokan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya
barang bukti jenis sabu. Beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat 368,6 gram. Kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana yang sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan jika belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMP LB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya. Jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang
peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan gak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini, Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan
pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikutsertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini
datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Laut Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Laut Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Laut Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Laut Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Laut Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Laut Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Laut Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya. Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia. Ya, nama saya Sylvia. Ya intinya kita menolak pembongkaran itu ya. Iya, kami menolak pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby. Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali
sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan untuk agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan, khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru, KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya
dan berkolaborasi Siska demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusra mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai, dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial. Kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori freediving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet Putra Prona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henikri Handayani berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik
milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melaporkan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pertama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum tersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Boy Bender Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, besaran tersebut sangat jauh dari kata layak. Ia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Ubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, dia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya, sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini, kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Detik Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk apa dan open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Kapolsek memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan di hotel dan di Beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di mana? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Pangkatnya apa sih? Nah, beliau polisi. Mantap, motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Nah, motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu memesan wanita. Nah, itu dah. Itu masih didalami seperti apa motifnya. Nanti akan
diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun Desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor Desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga Desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun Desa Kolisia mendatangi kantor Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat atau Pamsimas. Itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini sudah berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik. Karena untuk di Desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Iya, oke Siska dan Tri, sudah dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo. Bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan
muktamar sendiri. Ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah muktamar fair dan meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan Muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Pecesdae, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Post akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam nggak, Pak? Ada kawah ke dalam lagi membangun lah.
banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal deh. Jam berapa Pak? Dalam Kita malam tadi lah dalam dah. okay. Main naik dah. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Pak situ aja lah, dalam benar. Tapi belum dalam benar Pak. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini tambah terus malah. Tambah terus. Mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Naik ya Pak. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga Pak lah. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selama tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Barreskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Barreskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Barreskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan PMK Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Demir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah, tempat anaknya bersekolah, menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru
Jalan Kampui, Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah, ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP, bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners, sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang melakukan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar, karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TIPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selekan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya barang bukti jenis sabu, beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat
368,6 gram, kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana pihak sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan juga belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya, jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa
secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan nggak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar
TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan di kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikutsertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini
datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Lok Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Lok Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Lok Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Lok Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Lok Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Tidak ada solusi untuk kami. Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak, punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya. Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia. Ya, nama saya Sylvia. Ya intinya kita menolak pembongkaran itu ya. Iya, kami menolak pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby.
Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan untuk agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru,
KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya dan berkolaborasi demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusra mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial.
Kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori free diving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet Putra Prona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henikri Handayani berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai
guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melakukan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pratama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Pendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, saran tersebut sangat jauh dari kata layak. Ia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya
itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh, sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Masjid. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Ubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, dia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini, kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Datuk Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk apa dan open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Proses memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan di hotel dan Beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di mana? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Pangkatnya apa sini? Nah, beliau polisi.
Mantap, motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Nah, motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu memesan wanita. Nah itu dah, itu masih didalami seperti apa motifnya, nanti akan diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu
PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun Desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor Desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga Desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun Desa Kolisia mendatangi kantor Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat Pamsimas itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini sudah berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik, karena untuk di Desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Ya, oke, Siska.
seperti dapat saya laporkan dari gelaran muktamar ke-48 Muhammadiyah, Aisyah dan Aisyah di Solo, bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan muktamar sendiri, ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah muktamar fair dan meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Pecesdae, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Pos akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung.
Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam nggak Pak? Ada kawah ke dalam lagi membantu lah. Banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal nih. Jam berapa Pak? Nih dalam. Kita malam tadi lah apa yang dalam tuh. Okay. Sama naik tuh. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Rumah Pak situ aja lah, dalam. Tapi belum dalam benar Pak. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini bertambah terus malah. Tambah terus. Mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak ke dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga Pak. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selamat tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Barreskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Barreskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Barreskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan PMK Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Demir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah tempat anaknya bersekolah menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya
yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru, Jalan Kampuy Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang melakukan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan, kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selekan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya
barang bukti jenis sabu. Beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat 368,6 gram. Kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana yang sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihaknya sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan juga belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya, jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang
peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan nggak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan
pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikutsertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini
datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Laut Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Laut Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Laut Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Laut Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Laut Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Laut Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Laut Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak, punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya. Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia. Ya, nama saya Sylvia. Ya intinya kita menolak pembongkaran itu ya. Iya, kami menolak pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby. Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali
sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan, khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru, KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya
dan berkolaborasi Siska demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusra mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial. Kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori free diving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet Putra Prona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henikri Handayani, berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik
milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melakukan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pertama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Vendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Udiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, saran tersebut sangat jauh dari kata layak. Ia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Ubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini, kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Detik Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk apa namanya? Open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Proses memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan di hotel dan Beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Pangkatnya apa sih? Pangkatnya? Nah, beliau polisi. Mantap, motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Nah, motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu memesan wanita? Nah itu dah, itu masih didalami seperti apa motifnya, nanti akan
diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun desa Kolisia mendatangi kantor desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat atau Pamsimas itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini sudah berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik, karena untuk di desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Ya, oke Siska dan Tribun sudah dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo. Bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan
muktamar sendiri. Ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah muktamar fair dan meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan Muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Pecesdae, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Pos akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam nggak, Pak? Ada kawah ke dalam lagi membangun lah.
banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal nih. Mulai jam berapa Pak? Dalam Kita malam tadi lah apa yang dalam tuh. Nggih. Naik tuh. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Rumah Pak itu aja lah, dalam benar. Tapi belum dalam benar Pak. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini tambah terus malah. Kalau tambah terus, mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Naik ya Pak. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga Pak lah. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selamat tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Barreskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Barreskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Barreskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan PMK Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Demir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah tempat anaknya bersekolah menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru
Jalan Kampui, Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah, ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP, bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners, sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang melakukan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar, karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TIPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selokan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya, hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin, seperti halnya barang bukti jenis sabu, beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat
368,6 gram, kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana yang sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan jika belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya, jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa
secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong, dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan gak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar
TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikutsertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini
datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Lok Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Lok Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Lok Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Lok Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Lok Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak, punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Sylvia Ulfa ya? Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia? Ya, nama saya Sylvia Ya intinya Ulfa. kita menolak pembongkaran itu ya? Iya, kami menolak pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby.
Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan untuk agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru,
KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya dan berkolaborasi Siska, demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusra mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial.
kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori free diving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet Putra Prona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henikri Handayani berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai
guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melakukan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pertama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Vendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, saran tersebut sangat jauh dari kata layak. Ia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya
itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh, sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Masjid. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Ubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini, kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Datuk Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk apa namanya? Open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Kapolsek memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan dan beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di mana? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Pangkatnya apa sih? Beliau polisi.
Mantap, motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu memesan wanita. Nah itu dah, itu masih didalami seperti apa motifnya, nanti akan diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu
PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun Desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor Desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga Desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun Desa Kolisia mendatangi kantor Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat atau Pamsimas. Itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini sudah berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik. Karena untuk di Desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Ya, oke, Siska.
seperti dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Aisyah dan Aisyah di Solo, bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan muktamar sendiri, ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah Muktamar Fair dan Meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk Meet yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN, ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari Meet atau peserta Meet yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam Meet ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan Muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Pecesdae, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Pos akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung.
Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam nggak Pak? Ada kawah ke dalam lagi membantu lah. Banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal nih. Jam berapa Pak? Anu nih dalam. Kita malam tadi lah apa yang dalam tuh. Okay. Main naik tuh. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Rumah Pak situ aja lah, dalam benar. Tapi belum dalam benar Pak. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini tambah terus malah. Tambah terus, mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Naik ya Pak. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga Pak. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selamat tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Barreskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Barreskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Barreskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan PMK Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Demir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah tempat anaknya bersekolah menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya
yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru, Jalan Kampuy Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang melakukan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan, kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selokan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya
barang bukti jenis sabu. Beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat 368,6 gram. Kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana pihak sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini anak siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan juga belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya. Jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang
peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan nggak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan
pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikutsertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini
datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Laut Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Laut Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Laut Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Laut Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Laut Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Laut Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Laut Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak, punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya. Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia. Ya, nama saya Sylvia. Ya intinya kita menolak pembongkaran itu ya. Iya, kami menolak pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby. Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali
sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan, khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru, KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya
dan berkolaborasi Siska demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusram mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial. Kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori free diving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet Putra Prona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henikri Handayani berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik
milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melakukan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pratama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Pendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, saran tersebut sangat jauh dari kata layak. Ia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Hubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun, memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya, sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Detik Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Kapolsek memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan dan beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di mana? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Pangkatnya apa sih? Nah, beliau polisi. Motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari diduga apa gitu memesan wanita. Nah itu dah, itu masih didalami seperti apa motifnya. Nanti akan
diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun desa Kolisia mendatangi kantor desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat atau Pamsimas. Itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini sudah berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik. Karena untuk di desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Ya, oke Siska dan Tribun sudah dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Aisyah dan Aisyah di Solo. Bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan
muktamar sendiri ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah muktamar fair dan meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan Muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Pecesdae, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Post akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam nggak, Pak? Ada kawah ke dalam lagi membangun lah.
banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal nih. Mulai jam berapa Pak? Nih dalam Kita malam tadi lah dalam tuh. Nggih. Lumayan naik tuh. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Pak situ aja nah, dalam. Tapi belum dalam benar Pak. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2 hari 3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini tambah terus malah. Ini tambah terus. Mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak ke dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga malah. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selamat tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Barreskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Barreskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Barreskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan PMK Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Denir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah tempat anaknya bersekolah menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru
Jalan Kampui, Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah, ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil, sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang melakukan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan, kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TIPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selokan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya, hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya barang bukti jenis sabu, beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat
368,6 gram, kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana pihak sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini anak siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan jika belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya, jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa
secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan nggak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar
TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan di kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikutsertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan,
melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Laut Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Laut Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Laut Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Laut Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Laut Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Laut Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Laut Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Ada solusi untuk kami. Tidak ada solusi untuk kami rakyat ini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya. Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia. Ya, nama saya Sylvia. Ya intinya Ulfa. kita menolak pembongkaran itu ya. Iya, kami menolak. Pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby. Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali sejumlah nelayan di kawasan Wonorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng
yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru, KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya dan berkolaborasi Siska, demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu Siska.
Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumerian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusram mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial. Kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022.
Medali tersebut diraih untuk kategori free diving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet putra Prona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henikri Handayani, berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar
11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melaporkan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pertama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Vendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, saran tersebut sangat jauh dari kata layak. Ia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur.
Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Hubung, dan Pasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini, kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Detik Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Proses memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan di hotel dan Beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu. Oke? Pangkatnya apa sih? Nah, beliau polisi. Mantap, motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Nah, motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu ya, memesan wanita. Nah, itu dah. Itu masih didalami seperti apa motifnya. Nanti akan diproses sesuai dengan pasal
Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu, IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun desa Kolisia mendatangi kantor desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat atau Pamsimas. Itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini sudah berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik. Karena untuk di desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Ya, oke Siska dan Tribun sudah dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Aisyah dan Aisyah di Solo. Bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan
Muktamar sendiri ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena Muktamar, yaitu adalah Muktamar Fair dan Meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan Muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Pecesdae, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Post akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam ke Pak? Kadang awak ke dalam lagi membangun lah.
Banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal deh. Mulai jam berapa Pak? Dalam Kita malam tadi lah dalam tuh. Nggih. Naik tuh. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Rumah Pak situ aja nah, dalam benar. Tapi belum dalam benar malah. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini tambah terus malah. Ini tambah terus. Mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga malah. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selamat tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Barreskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Barreskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Barreskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan PMK Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Denir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah tempat anaknya bersekolah menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru
Jalan Kampui, Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah, ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil, sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang mengakibatkan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan, kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TIPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selokan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya barang bukti jenis sabu, beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat
368,6 gram, kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana pihak sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini anak siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan jika belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya, jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa
secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan nggak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar
TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan di kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikutsertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini
datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Laut Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Laut Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Laut Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Laut Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Laut Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Laut Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Laut Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Ada solusi untuk kami. Tidak ada solusi untuk kami rakyat ini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya. Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia. Ya, nama saya Sylvia. Ya intinya Ulfa. kita menolak pembongkaran itu ya. Iya, kami menolak. Pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby. Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali
sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan, khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru, KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali untuk berkarya
dan berkolaborasi Siska demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumrian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusra mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial. Kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori free diving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet putra Rona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henitri Handayani, berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik
milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melakukan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pertama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Vendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, saran tersebut sangat jauh dari kata layak. Dia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Hubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya, sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Detik Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk apa namanya? Open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Kapolsek memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan dan beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di mana? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Pangkatnya apa sih? Pangkatnya? Nah, beliau polisi. Motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Nah, motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu memesan wanita? Nah, itu dah. Itu masih didalami seperti apa motifnya. Nanti akan
diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun desa Kolisia mendatangi kantor desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat atau Pamsimas. Itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini sudah berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik. Karena untuk di desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Ya, oke Siska dan Tribun sudah dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Aisyah dan Aisyah di Solo. Bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan
muktamar sendiri ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah muktamar fair dan meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan Muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Pecesdae, kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Post akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam ke Pak? Ada kawah ke dalam lagi membangun lah.
banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal deh. Mulai jam berapa Pak? Dalam Kita malam tadi lah dalam tuh. Nggih. Lumayan naik tuh. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Pak situ aja lah, dalam benar. Tapi belum dalam benar malah. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas kok Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini tambah terus malah. Kalau tambah arus mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak ke dikeluarkan semua di sini. Diandak ke atas. Oh, berjaga malah. Kalau barang-barang di rumah Pak? Diangkat pakai andang. Ya. Karena terbiasa Pak. Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat 18 November. Kedatangan mereka adalah menuntut adanya keadilan dan tindak lanjut terhadap peristiwa yang menewaskan 136 orang itu. Beberapa korban selamat tragedi Kanjuruhan juga terlihat datang sambil memakai kursi roda. Meski polisi sudah menetapkan 6 orang jadi tersangka, namun tim kuasa hukum menilai bahwa hal tersebut belum memberi rasa keadilan pada para korban. Ikman Ibrahim dari Tribun News akan melaporkan informasi terkait laporan para korban tragedi Kanjuruhan ke Barreskrim Polri ini. Silakan Ikman. Ya benar sekali rekan Siska, memang tadi puluhan pendukung Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Memang mereka tadi datang untuk bertujuan untuk mencari keadilan begitu. Memang pantauan Tribun News tadi di lokasi setidaknya ada 50 Aremania dan keluarga korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang tiba di Barreskrim Polri. Mereka datang dengan memakai sebuah bus dan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Terlihat tadi sejumlah Aremania memakai olesan odol berwarna putih di bawah mata yang menandakan protes soal tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, tadi ada juga korban Kanjuruhan yang datang masih memakai kursi roda dan didorong oleh rekannya. Adapun kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi terkait kasus tersebut. Namun memang mereka memahami bahwa sudah ada 6 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian di kasus tersebut. Namun menurut mereka proses hukum yang berjalan disebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban. Karena itu, para korban Kanjuruhan kembali membuat laporan polisi yang terkait dengan kasus tersebut ke Barreskrim Polri. Adapun proses hukum nantinya diharapkan para korban dapat memberikan rasa adil kepada seluruh korban. Adapun salah satu pihak yang tadi disebut dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Selain Irjen Niko Afinta, memang tadi korban kerusuhan Kanjuruhan juga melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Ikman Ibrahim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang warga di Terusan Baru Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas dengan seutas tali di rumahnya pada Rabu 16 November. Diduga korban yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN itu mengakhiri hidupnya sendiri. Belum diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Pasalnya, korban selama ini tak terlihat memiliki persoalan baik rumah tangga ataupun kesehatan. Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Johannes. Ya, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu yang lalu, seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan PMK Pelalawan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepat pada pukul 1 siang di dalam garasi rumahnya. Hal ini diketahui oleh istrinya yang menjadi saksi bernama Alisma Denir Lairis. Pertama kali diketahui ketika pihak sekolah tempat anaknya bersekolah menghubungi istri korban. Ketika itu sudah pukul 1 siang, namun anak mereka tak kunjung dijemput. Padahal biasanya korban Dedi Saputra yang biasa menjemput anaknya ke sekolah dan dibawa ke rumah. Namun pada hari kejadian tersebut, anaknya tak kunjung dijemput dan pihak sekolah memberitahu kepada istrinya yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penasaran dengan keberadaan suaminya karena anaknya tak kunjung dijemput, istrinya langsung menuju ke rumah yang berada di Terusan Baru
Jalan Kampung Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ketika masuk ke dalam rumah, sang istri memanggil suaminya, namun tak kunjung dijawab, dan melihat ke dalam garasi rumah, ternyata suaminya sudah tergantung di seutas tali yang diikatkan ke sebilah pohon di dalam batang kayu, maksud kami di dalam garasi tersebut. Alhasil sang istri menjerit dan histeris memanggil semua tetangga dan masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap suaminya. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga mengevakuasi korban untuk dipastikan kematiannya. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kerinci, Kompol Mahendra Yudi Lubis menyatakan sesuai dengan pengecekan tim medis dan juga pengecekan TKP bahwasanya di badan atau di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun pada bagian leher juga ditemukan bekas jeratan tali nilon yang merupakan bekas daripada korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain itu juga Tribuners sampai saat ini polisi juga belum menemukan apa motif yang menentukan menjadi alasan daripada korban mengakhiri hidupnya. Pasalnya selama ini kehidupan rumah tangga mereka juga tidak terlalu harmonis, namun secara ekonomi mereka juga memiliki kehidupan yang cukup lumayan karena suami istri merupakan pegawai negeri sipil. Namun informasi yang kami dapatkan selentingan daripada masyarakat sekitar karena korban selama ini ternyata sudah ada beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Namun hari itu masih perlu dikonfirmasi dan harus dipastikan lagi ke depannya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan, kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Jonas Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan, Riau. Kejari Pangkal Pinang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil sitaan dari 65 perkara pada Kamis 17 November. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba hingga sejumlah ponsel. Disebutkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang ini bernilai hingga miliaran rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Kamis 17 November 2022 kemarin, Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan tindak pidana umum atau TIPIDUM dari 65 perkara yang dimusnahkan oleh Kejari Pangkal Pinang pada Kamis kemarin di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang, di mana pemusnahan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah dengan amar putusan, di mana untuk pemusnahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya untuk barang bukti jenis narkotika sendiri. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara di blender menggunakan satu mesin unit blender yang sebelumnya telah dicampur dengan air dan pestisida. Kemudian setelah itu dibuang ke selokan untuk tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti jenis narkotika seperti barang bukti lainnya hasil tindak pidana seperti pakaian dan segala macam dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam satu buah drum. Kemudian untuk barang bukti jenis handphone sendiri dipotong menjadi dua bagian hingga nantinya tidak dapat dipergunakan kembali. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Saiful Bahri Siregar, mengatakan memang dari 60 perkara tersebut paling banyak didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 35 perkara, sedangkan untuk perkara tindak pidana umum lainnya hanya sekitar 30 perkara. Di mana untuk tindak pidana umum lainnya ini seperti undang-undang pertambangan, kemudian perikanan, penganiayaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan keterangan dari Kejari Pangkal Pinang, untuk barang bukti jenis narkotika sendiri yang dimusnahkan jumlahnya diklaim cukup fantastis, bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk jenis barang bukti sendiri yang dimusnahkan pada Kamis kemarin seperti halnya barang bukti jenis sabu, beratnya sendiri mencapai 1,78 kg, di mana semuanya diperoleh dari 30 perkara. Kemudian untuk barang bukti jenis ganja didapati seberat
368,6 gram, kemudian barang bukti jenis pil ekstasi sendiri jumlahnya mencapai 47,980 gram dari 3 perkara. Kemudian ada juga pemusnahan barang bukti jenis handphone, yakni berjumlah 21 unit handphone dan smartphone, di mana jumlah tersebut dari 17 perkara. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, pemusnahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah, di mana memang untuk barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan sejak 4 bulan lalu atau mulai terhitung sejak Juni hingga Oktober 2022. Di mana memang total barang bukti yang dimusnahkan pada periode 4 bulan terakhir sendiri juga diklaim cukup fantastis, terutama untuk jumlah terutama dengan kasus narkotika. Di mana dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, hal ini tentunya menjadi pelajaran dan penekanan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan perihal tindak pidana narkoba yang memang dinilai belakangan ini cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kota Pangkal Pinang, di mana pihak sendiri mengapresiasi atas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kendati begitu juga Kejaksaan sendiri memastikan pemusnahan barang bukti ini merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU, terutama dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, pihak sendiri memastikan hal ini menjadi komitmen para penegak hukum, di mana hal ini juga menjadi upaya bersama dengan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Terima kasih rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cepi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. 5 mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran interaktif bagi anak tunanetra yang diberi nama Gemilo atau Grup Musical Instrument Book. Media pembelajaran ini digunakan untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak penyandang tunanetra. Para mahasiswa tersebut membuat Gemilo dengan menggabungkan teks braille, teks untuk anak low vision, dan visualisasi 4 dimensi dari alat musik, serta audio informatif dan interaktif. Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang membantu memberikan solusi bagi anak-anak tunarungu atau low vision terkait pengenalan peralatan musik tradisional untuk kegiatan seni budaya. Selama ini siswa hanya mendapatkan pelajaran lewat braille karena keterbatasan mereka, namun dengan alat yang diciptakan oleh mahasiswa UM ini mereka bisa mengenali berbagai sisi, misalkan tentang keterangan dari alat musik itu, juga bisa mendengarkan alat musik itu dengan tombol yang bisa ditekan di set alat yang disiapkan. Juga bisa mengenali miniatur dari alat tersebut. Selama ini anak siswa dari yang mengalami tunanetra juga low vision kesulitan jika belajar tentang itu. Untuk sementara masih dibuat satu set terkait alat ritmik dari alat tradisional di 6 provinsi di Pulau Jawa. Sejauh ini mereka telah mengenalkan pada siswa SMPLB di Malang Raya. Mereka juga menjual alat ini untuk mereka yang membutuhkan, terutama mungkin yang memiliki anak tunanetra. Dan untuk alat ini cukup lengkap ya di bukunya. Jadi ada keterangan tulisan yang bisa dijangkau untuk anak low vision, untuk juga ada braille, juga ada suara yang bisa menjelaskan tentang peralatan tersebut. Sejauh ini mereka juga mengenalkan juga pada siswa
secara langsung dan mendapat respon cukup baik. Untuk pembuatan miniatur alat tersebut, mereka bekerja sama dengan UMKM di Jombang dengan menggunakan limbah kayu jati yang bisa dipakai untuk membuat miniatur alat-alat tersebut. Alat-alat musik yang disediakan di setbook itu ada jenong, ada kenong, tong dan beberapa jenis alat musik lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Sylvia atas laporannya. Tribuners, untuk lebih lengkapnya terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan keterangan dari mahasiswa UM Meralda Dara Adisa. Inovasi buku braille interaktif, pengenalan dan pengetahuan alat musik tradisional Nusantara pada anak tunanetra. Khususnya kita sekarang itu melengkapi dari kurikulum SMPLB tunanetra, tepatnya di KD 3.3, di mana itu menyebutkan kan bahwa anak tunanetra itu harus mengenal alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Nah, oleh karena itu yang sekarang media pembelajaran untuk anak tunanetra khususnya pada KD tadi itu belum ada sama sekali, dan mereka itu hanya pengenalan secara langsung ke alat musiknya, dan itu kan emang terbatas pada masing-masing SMPLB. Nah, untuk praktisnya ini sendiri, karena memang sekarang kan untuk anak tunanetra pengenalan alat musiknya itu secara langsung, dan nggak semua SMPLB punya. Jadi praktis di sini dengan media pembelajaran ini yang ukurannya bisa dibawa kemana-mana, si anak tunanetra bisa mengaplikasikan alat musik tradisional itu, mengenal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi energi pembakaran sebagai alternatif pengganti gas LPG. Sampah-sampah tersebut diambil dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Desa Sukarame, Kecamatan Gumai, Talang, Lahat. Namun, sampah yang digunakan sebagai energi pembakaran ini harus dipilah terlebih dahulu. Kegiatan ini pun selain dapat memberikan sumber energi baru, juga mengurangi dampak lingkungan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Sriwijaya Pos, Edi Amin. Silakan, Edi. Ya, Siska, dapat kami sampaikan bahwasannya di Kabupaten Lahat, di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat, saat ini petugas kebersihan sedang berupaya melakukan pemanfaatan sampah-sampah menjadi gas metan. Ini dilakukan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka sampah yang masuk ke TPA dan bernilai kepada pemanfaatan baik itu di lingkungan staf petugas kebersihan itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi upaya pemanfaatan sampah ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Pemkab Lahat sekitar 2 bulan terakhir. Mereka melakukan atau memilah sampah yang kemudian sampah-sampah yang masuk ke TPA itu yang diperkirakan per hari bisa mencapai 60 hingga sampai 70 ton dimanfaatkan sebagai gas metan atau pengganti LPG untuk digunakan baik itu memasak nasi maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini cukup efektif sejauh ini. Siska, dapat kami sampaikan bahwa sampah-sampah yang ditumpuk di TPA itu proses pembuatan gas metannya diawali dengan pemilihan sampah, kemudian sampah yang tertutup itu kemudian ditimbun menggunakan tanah. Dari tumpukan sampah itu kemudian ada proses pemasukan pipanisasi ke dalam tumpukan sampah itu yang kemudian dapat melahirkan atau menimbulkan gas metan tersebut. Kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa yang bisa menuju atau sampai ke dapur-dapur. Khususnya saat ini baru dilakukan uji coba untuk staf di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Meski baru tahap uji coba, namun sampai saat ini hal itu sudah cukup efektif. Hanya saja pihak Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih terkendala berbagai sarana dan anggaran untuk mengembangkan potensi gas metan itu sehingga bisa dinikmati masyarakat secara luas. Untuk sementara ini Dinas Lingkungan Hidup sendiri menargetkan pipanisasi gas metan ini bisa tersalurkan ke warga-warga yang ada di sekitar
TPA yang berada di wilayah Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kami sampaikan juga bahwa gas metan ini kemarin sudah diuji coba oleh petugas kebersihan di lokasi tersebut untuk dimanfaatkan seperti memasak nasi, memasak air, kemudian memasak berbagai jenis menu makanan, termasuk juga diperuntukkan untuk misalnya menghidupkan kayu bakar dan sejenisnya. Hanya saja karena memang saat ini masih keterbatasan sarana yang kemudian masih dilakukan uji coba, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini. Salah satunya misalnya kekurangan sarana tersebut, misalnya kurangnya blower untuk mempercepat proses masuknya api ke dapur-dapur rumah warga. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat optimis bila gas metan ini bisa dikembangkan, tidak saja akan memanfaatkan fungsi sampah tersebut yang masuk ke TPA, namun juga akan menjadi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang akan menggunakannya, karena dengan gas metan ini warga tidak perlu lagi membeli LPG atau menggunakan kayu bakar untuk memasak atau kebutuhan sehari-hari. Siska. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Edi Amin melaporkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Para kepala daerah beserta istri di Sulawesi Utara menghadiri kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas di Grand Kawanua Convention Center pada Kamis 17 November. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Johanis Tanak dalam pernyataannya menyinggung gaya hidup kepala daerah dan istrinya yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Rio Nur dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya terkait kegiatan ini untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Siska. Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia datang ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk mengumpulkan kepala daerah bersama dengan istrinya, disertai juga dengan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan istri untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis mewujudkan keluarga berintegritas, di mana program KPK ini untuk mencegah agar korupsi itu tidak terjadi di dalam keluarga. Artinya keluarga menjadi benteng pelindung agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, karena Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK RI sendiri sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 1.444 kasus yang ditangani KPK, di mana ada 161 kepala daerah yang harus menjadi pesakitan di kasusnya diproses oleh KPK. Kemudian banyak kasus diantaranya juga ternyata melibatkan keluarga dari kepala daerah sendiri, sehingga KPK berharap bahwa keluarga menjadi pelindung untuk agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak terjerat korupsi. Selain itu juga KPK menyoroti gaya hidup kepala daerah dan istri agar menghindari gaya hidup hedonisme atau hedon, kemudian mewah-mewahan atau berfoya-foya, sehingga agar supaya langkah ini menghindari kepala daerah melakukan korupsi, di mana dalam kegiatan ini juga ada program khusus kepala daerah berpasangan mengikuti games-games, metode-metode kekompakan, saling pengertian antara suami dan istri pejabat kepala daerah dan pejabat Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore, diikuti oleh sejumlah kepala daerah yang khusus datang bersama istrinya, karena jika kepala daerah tidak datang bersama istrinya maka tidak diikutsertakan dalam kegiatan games yang sudah dirancang oleh KPK RI sendiri. Kegiatan ini sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan korupsi. KPK juga mewanti bahwa kegiatan ini
datang ke Kota Manado tidak untuk melakukan penindakan, melainkan pencegahan agar kepala daerah terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Hiska. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Laut Sumawe, Aceh melakukan aksi mogok makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi mogok makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan waduk. Mereka juga mendirikan tenda yang bertuliskan posko mogok makan. Saiful Bahri dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi mogok makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu pemerintah Kota Laut Sumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tepat di pinggir pusat kota, di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di Kota Laut Sumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu pihak pemerintah Kota Laut Sumawe melalui Satpol PP telah menyurati para pedagang agar mereka segera membuka lapak-lapak yang dibangun secara permanen dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah Kota Laut Sumawe tersebut, sehingga mereka menggelar aksi, di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang, yakni dengan mendirikan sebuah posko yang diberi nama Posko Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana melakban mulutnya. Di samping itu di tenda tersebut juga adanya sejumlah botol cairan infus dan ada 3 wanita yang sempat diinfus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Laut Sumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak Satpol PP sejauh ini belum melakukan pembongkaran terhadap lapak mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah Kota Laut Sumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pedagang setempat yang juga melakukan aksi mogok ini. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur. Apa? Ada solusi untuk kami. Tidak ada solusi untuk kami rakyat di sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan 1 hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan. Asal Bapak tahu, Bapak enak punya gaji per bulan. Tiap bulan masuk rekening. Terus kami kalau nggak jualan per hari, Bapak mau makan apa? Namanya siapa, Kak? Nama saya mohon maaf, nama saya Sylvia Ulfa sebelumnya. Oh, Sylvia Ulfa ya. Ya, nama saya Sylvia Ulfa. Sylvia. Ya, nama saya Sylvia. Ya intinya kita menolak pembongkaran itu ya. Iya, kami menolak. Pasti. Sejumlah nelayan di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur berhasil memanen 5 kuintal bandeng dari hasil budidaya ikan di tambak. Diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari program padat karya melalui pemanfaatan aset Pemkot Surabaya. Para nelayan tersebut memanfaatkan aset Pemkot Surabaya seluas 7 hektar. Tak hanya memberi aset, Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan hingga penyediaan bibit dan pakan. Untuk mengetahui terkait program pemberdayaan nelayan ini, wartawan Surya Bobby Kolowai akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bobby. Baik Siska dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali
sejumlah nelayan di kawasan Monorejo Kota Surabaya menggelar panen raya bandeng, yang mana ini merupakan hasil budidaya mereka dengan memanfaatkan sejumlah aset Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan sejumlah aset Pemkot Surabaya untuk dikelola warga, khususnya mereka dari masyarakat berpenghasilan rendah, untuk dimanfaatkan agar penghasilan mereka bisa meningkat. Di Wonorejo ini misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan aset Pemkot Surabaya sebagai tambak, yang mana ini merupakan bekas tanah kas desa seluas 7 hektar yang digunakan untuk budidaya bandeng. Pada musim panen tahun ini mereka berhasil memanen sekitar 5 kuintal bandeng, yang mana bandeng tersebut dikelola oleh mereka dengan pendampingan dari Pemkot Surabaya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas IKPP Surabaya, bahwa selain aset Pemkot Surabaya, mereka juga mendapatkan intervensi berupa pendampingan benih hingga bantuan pakan dari Pemkot Surabaya. Untuk diketahui bahwa aset ini sebenarnya merupakan lahan yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, namun sempat mati suri karena memang belum bisa digunakan. Dengan adanya pemanfaatan ini diharapkan aset tersebut bisa meningkatkan kualitas atau mungkin nilai ekonomi dari masyarakat Kota Surabaya. Selain pemanfaatan untuk bandeng di Kota Surabaya sendiri, ada sejumlah aset lainnya yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Di antaranya untuk pertanian hingga sejumlah pemberdayaan ekonomi seperti penjualan jasa, cuci motor atau kendaraan hingga potong rambut. Siska dan Tribuners dimanapun berada, bahwa pemerintah Kota Surabaya selain fokus dalam meningkatkan ekonomi, juga melalui program ini berharap Kota Surabaya tetap bisa menjaga ketahanan pangan. Sekalipun berpredikat sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak akan melepaskan aspek pertanian dan peternakan, khususnya perikanan ini. Demikian Siska dan Tribuners berada. Baik, terima kasih Bobi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Reddy Nurpani Putra terpilih sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Tanah Tidung berdasarkan musyawarah daerah DPD KNPI pada Kamis 17 November. Dalam keterangannya, Reddy Nurpani mengatakan bahwa dirinya akan mengemban amanat yang berat untuk dijalankan. Meski demikian, ia yakin dan percaya diri bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD KNPI Tanah Tidung. Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Risna. Ya, benar sekali Siska dan Tribuners bahwa Reddy Nurpani Putra terpilih secara aklamasi pada gelaran Musda KNPI Kabupaten Tanah Tidung yang berlangsung pada Kamis kemarin, Siska. Dalam penyampaiannya, Nurpani menyampaikan bahwa pemuda Tanah Tidung harus bersatu dan bangkit untuk bersaing dalam segala bidang. Dan sekedar diketahui juga Siska dan Tribuners bahwa KNPI Tanah Tidung ini sempat tidak aktif atau vakum beberapa tahun terakhir. Nah, terkait itu dia mengajak pemuda Tanah Tidung untuk berbenah menghidupkan kembali organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Tidung. Dia juga mengatakan para pemuda harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Tidung maupun dalam bermasyarakat. Berhasil dan berkembangnya suatu daerah, kata dia, dilihat dari pemudanya hari ini. Menurutnya juga, jika para pemuda Tanah Tidung kompak dan bergandengan tangan, maka Kabupaten Tanah Tidung ini akan maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Terkait vakumnya KNPI Tanah Tidung beberapa tahun belakang, Ketua KNPI Kaltara juga Komarudin menyoroti hal itu, dan dia mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari KNPI Provinsi untuk menghidupkan kembali KNPI Kabupaten Tanah Tidung. Dan dia berharap dengan terpilihnya ketua baru, KNPI Tanah Tidung dapat merangkul seluruh elemen kepemudaan di Tanah Tidung. Bahkan potensi para pemuda Tanah Tidung perlu digali
untuk berkarya dan berkolaborasi Siska demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Risna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin Jambi pada Minggu 13 November lalu. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Solehan dari Tribun Jambi. Silakan Solehan. Oke, baiklah Siska, dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasanya unit Satreskrim Polres Merangin melakukan penangkapan atau penggerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumerian kemarin, bahwasanya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Solehan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Bus pengangkut kontingen Penajam Pasar Utara atau PPU untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Kalimantan Timur 2022 mengalami insiden kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah atlet dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dilaporkan ada 7 orang yang mengalami luka parah. Meski begitu, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Untuk mengetahui kronologi dan update peristiwa kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih Siska di studio. Bahwa benar sekali kemarin beredar informasi adanya laka lantas dari salah satu bus kontingen taekwondo asal PPU yang menuju Berau untuk pelaksanaan Polprov Kaltim 2022 nanti. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dispora Berau Amiruddin yang mengatakan bahwa benar adanya kecelakaan tersebut, tetapi dirinya kemarin memang belum sempat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan ataupun di daerah Kelai bagian mana, serta berapa rombongan yang datang ke Berau. Kemudian dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Berau, saat itu Jusra mengatakan ada beberapa atlet yang sedang dirujuk dalam perjalanan menuju RSUD Abdul Rifai dan yang perlu ditangani di RSUD segera dirujuk, dan ada beberapa yang juga ditangani oleh puskesmas terdekat yakni Puskesmas Kelai. Kemudian Kepala Puskesmas Kelai Arnel Parimpa mengatakan ada 7 orang dalam kondisi parah dan perjalanan menuju RSUD Tanjung Redep, dan masih ada 3 orang kemarin yang sempat diobservasi dan menunggu ambulan datang bergantian untuk menjemput. Ia menjelaskan beberapa penumpang memang banyak luka di bagian leher dan juga kondisi patah tulang. Sebagian ada yang hanya luka gores, tetapi untung saja hal kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Evakuasi berlangsung kemarin pada pukul 2 setelah mereka mendapatkan laporan, dan jarak kejadian dengan Puskesmas Kelai yaitu sekitar 20 menit. Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria melalui Kasat Lantas AKP Eko Damara Yuda menjelaskan bahwa bus mengalami out of control dan masuk ke dalam jurang, dan dijelaskannya saat melalui jalan dengan kondisi ditanjakan, bus tersebut tidak kuat dan akhirnya mereka termundur hingga masuk jurang di pinggir jalan di sebelah kiri di poros jalan Samarinda Kelai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Edo juga mengakui kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada beberapa penumpang yang mengalami luka berat. Kemudian korban sendiri berjumlah 20 orang yang terdiri dari 16 atlet dan 4 ofisial. Kondisi sementara memang sudah ada yang mengalami luka berat dan saat ini sudah semua ditangani oleh pihak RSUD Abdul Rifai. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Renata Andini melaporkan langsung dari Berau, Kalimantan Timur.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kontingen Kota Bitung berhasil meraih 4 medali dalam cabang olahraga selam di Porprov Sulut 2022. Medali tersebut diraih untuk kategori free diving dengan rincian 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 3 medali perak diraih atlet putri, yakni Naika Anisha di nomor Dynamic with Fins, Putri Dynamic No Fins atas nama atlet Dewi Jaya, dan putra statik atas nama atlet putra Prona Kelangi. Lalu 1 medali perunggu diraih oleh atlet Grafika Hussein di nomor putri statik. Namun, capaian ini masih sementara lantaran masih ada nomor fin swimming, laut, dan oba. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Masih dengan laporan dari Porprov Sulawesi Utara atau Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Bola Mongondo dan Kota Mobagu. Dapat kami laporkan untuk hasil sementara kontingen Kota Bitung yang mengirim atletnya di cabang olahraga selam berhasil mendulang 4 medali. Di antaranya terdiri dari medali perunggu, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu, di mana hasil ini diperoleh kontingen Kota Bitung untuk cabur selam di nomor fin swimming atau fin swimming statis, dan masih ada mempertandingkan nomor fin swimming laut dan orientasi bawah laut yang akan berlangsung di Pantai Lolak. Dan untuk perolehan sementara cabang olahraga selam sudah melampaui target yang diprediksikan, yaitu mereka memprediksikan meraup 3 medali, namun sampai saat ini mereka sudah mengemas 4 medali, belum termasuk dengan hasil nomor fin selam laut dan orientasi bawah laut. Dan pada kesempatan itu juga di cabang olahraga bola basket mulai dipertandingkan untuk kategori 3x3 putra dan putri. Dan sampai dengan berita ini dirangkum, masih sementara berlangsung, dan tim-tim kuat seperti Kota Manado dan Kota Bitung serta Kabupaten Minasa, Kota Tomohon saling berjibaku untuk lolos ke babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Sabtu besok. Di saat bersamaan juga hari Sabtu besok akan berlangsung semifinal untuk nomor 5-on-5 putra dan putri, di mana untuk sektor putra akan mempertemukan tim basket Kota Bitung melawan tim basket Kota Manado. Dan seperti Anda ketahui, kedua tim ini merupakan finalis Porprov 9 yang berlangsung di Kota Bitung tahun 2019, di mana tuan rumah Kota Bitung berhasil mengalahkan Kota Manado. Dan di sektor putri, tim basket Kota Bitung juga akan bertemu dengan tim basket Kota Manado. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kami akan report kembali di live selanjutnya. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Christian Wayongkere. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Ates, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara Pratama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Henitri Handayani berusia 51 tahun yang kesehariannya sebagai guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik
milik korban ini pecah, tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melaporkan kondisi itu ke pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyuates itu Rizky Akbar, jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitupun para tetangga setempat. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Hanggara Pratama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 akan naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, Akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 akan disampaikan oleh Sofian Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Sofian. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang, Tribuners. Dapat dilaporkan Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kali rapat pleno untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten kota pada tahun 2023. Jadi rapat pleno tersebut dapat dipastikan kenaikan UMK pada tahun 2023 meski Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Bapak Heru Kuncoro belum bersedia untuk membocorkan berapa besaran dari UMK tahun 2023 karena belum ditandatangani oleh Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Setelah kesepakatan kenaikan UMK tersebut nanti ditandatangani oleh Bupati Madiun, masih akan dilakukan pengusulan terlebih dahulu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Vendar Parawansa untuk kemudian ditetapkan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2023 di setiap kabupaten kota termasuk di Kabupaten Madiun. Nah, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Serikat Buruh Madiun Raya SBMR yaitu Aris Budiono. Ia memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan kenaikan UMK Kota Madiun yang telah diteken atau sudah ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Bapak Maidi, yaitu sebesar 7,38%. Bahkan Aris Budiono memperkirakan nanti kenaikan dari UMK Kabupaten Madiun di bawah dari UMK Kota Madiun yaitu 7,38%. Menurut Aris, saran tersebut sangat jauh dari kata layak. Ia menuntut harusnya besaran kenaikan UMK ini sebesar minimal 30% setara dengan kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi para buruh, terutama di Madiun Raya. Buruh ini merupakan ujung tombak dari sebuah pabrik, sehingga Aris mengatakan seharusnya para perusahaan dan pabrik tidak ragu untuk menaikkan upah buruh sebagai bentuk kompensasi atau bentuk berterima kasih pabrik kepada buruh sehingga harus menaikkan kesejahteraannya. Ketika pabrik ditanyakan untuk menaikkan upah buruh, pasti pihak pabrik akan mengatakan ia tidak mampu, tapi buktinya pabrik ini selalu membuka cabang di mana-mana. Sehingga ia menuntut setidaknya Gubernur Jawa Timur nanti akan menaikkan upah buruh terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun lebih dari usulan yang diusulkan oleh Wali Kota maupun Pemkab Madiun yang berkisar di antara 7,38% bahkan kurang menjadi 30% ke atas. Walaupun ada PHK nantinya itu adalah bentuk kelemahan dari pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun. Itu Siska yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofian atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Polri di Denpasar, Bali. 2 tersangka tersebut ternyata masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini bermula ketika korban membatalkan jasa layanan seksual terhadap seorang wanita yang dipesan lewat aplikasi perpesanan. Hal tersebut kemudian memicu keributan dan membuat pelaku melakukan penikaman pada korban. Tersiar kabar bahwa korban berinisial FNS itu termasuk dalam tim pengamanan G20. Untuk informasi lengkapnya, Hani Dharma Putri dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Hani. Baik, terima kasih Siska atas waktunya. Benar sekali bahwa pada Rabu 16 November 2022 telah terjadi pembunuhan terhadap seorang polisi, yang mana polisi tersebut bertugas di Baharkam Mabes Polri yang diduga ikut dalam pengamanan KTT G20 di Bali sebelumnya. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah penginapan di Jalan Pidada 5, Ubung, Denpasar Utara pada dini hari. Kronologi kejadian berawal dari polisi tersebut yang berinisial FNS berusia 22 tahun memesan seorang perempuan melalui aplikasi dan sepakat untuk bertemu di penginapan tersebut. Ketika FNS bertemu dengan perempuan yang dipesannya, yakni berinisial LKD, ia lalu merasa tidak sesuai dengan pesanannya. Ia pun ingin membatalkan pesanan tersebut dan ia ingin uangnya dikembalikan. Seolah tidak terima dengan penolakan atau pengembalian uang tersebut, LKD pun berteriak hingga didengar oleh para pengunjung lainnya dan juga kedua laki-laki tersangka yang saat itu juga berada di TKP. Kedua tersangka pun menghampiri FNS dan mereka pun cekcok. Seolah memanas, FNS pun mengalami tikaman sebanyak 1 kali di bagian leher, sehingga tikaman tersebut membuatnya tewas dan jatuh bersimbah darah. FNS pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Charles Doel Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pembunuhan ini. Ia berkata bahwa kedua tersangka telah diamankan dan mengejutkannya bahwa kedua tersangka berinisial F dan A tersebut masih di bawah umur. Yakni tersangka berinisial A berumur 15 tahun, sedangkan tersangka berinisial F masih berumur 16 tahun. Ketika ditanya peran dari para tersangka, Kapolsek pun menjelaskan bahwa tersangka F yang merupakan pelaku penikaman sebanyak 1 kali di bagian leher FNS, sedangkan tersangka A sempat menendang FNS sebanyak 1 kali. Nah, ketika ditanya mengenai peran LKD saat ini atau statusnya, LKD dikatakan tidak ditahan, ia hanya dimintai keterangan dalam perkara ini. Namun modus dari pembunuhan ini masih enggan dikonfirmasi oleh Kapolsek Denpasar Utara karena pihaknya mengaku bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan tim gabungan dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar. Akibatnya, dari pembunuhan ini, kedua tersangka terancam pasal 351 Junto 338 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, sekian yang bisa saya laporkan. Siska, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Hani melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Iputu Carlos Doel Sigit. Yang kan katanya dia ke sana. Itu juga tidak ada hubungan. Pak izin Pak, dari Detik Indonesia itu kan memakai aplikasi micet. Apakah ada diduga indikasi ada mafia dari aplikasi tersebut gitu Pak? Masih dalam proses penyidikan di tim gabungan Polresta Denpasar. Tapi dia korban ke hotel itu untuk apa dan open BO gitu Pak? Nah, itu masih dalam proses juga. Kapolsek memastikan apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan di hotel dan beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di mana? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya Pak? Beliau polisi itu, oke? Pangkatnya apa sih? Nah, beliau polisi. Motifnya apa nih sebenarnya? Motifnya dia itu? Nah, motifnya ini masih dalam proses penyidikan. Benar dari duga apa gitu ya, memesan wanita. Nah itu dah, itu masih didalami seperti apa motifnya. Nanti akan
diproses sesuai dengan pasal. Ratusan Aremania menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dalam surat-surat itu, Aremania berharap agar Presiden Jokowi dapat memantau perkembangan kelanjutan pengusutan tragedi yang menewaskan 136 korban jiwa itu. Ratusan surat itu kemudian dibawa bersama-sama menuju kantor Pos Malang untuk dikirimkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Purwanto dari Surya Malang akan melaporkan informasi terkait surat-surat dari Aremania untuk Presiden Jokowi ini. Silakan Purwanto. Baik, selamat siang Siska dan juga pemirsa Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin ratusan Aremania mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Ratusan Aremania mengirimkan surat dengan berjalan long march dari Stadion Timur Stadion Utama Gajayana Malang menuju kantor Pos Malang di Jalan Merdeka, Kota Malang. Mereka melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju kantor Pos Malang untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mereka beramai-ramai menulis surat lalu mengirimkannya kepada kantor pos untuk tragedi Kanjuruhan agar kasus tragedi Kanjuruhan dapat diusut tuntas pada 1 Oktober yang lalu yang menewaskan 135 orang. Dan menurut informasi juga bahwa tadi juga mereka mengirimkan surat di wilayah kabupaten, yaitu tepat di kantor pos Kabupaten Malang. Dan menurut informasi dari beberapa Aremania bahwa surat tersebut sudah sampai di Istana Presiden pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi di Polda Bangka Belitung terjerat kasus penipuan dan asusila terhadap terpidana kasus narkoba dan juga istrinya. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga mendekati istri terpidana dan melakukan tindakan asusila. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bitpropam Polda Babel. Untuk lebih lengkapnya, Riki Pratama, wartawan Bangka Pos akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Riki. Baik, Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan hasil liputan yang kami lakukan di lapangan bahwa pada tanggal 28 September 2022 lalu, kuasa hukum dari terpidana kasus narkoba yaitu AR alias J melaporkan atas penyalahgunaan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Bangka Belitung, di mana oknum polisi itu berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu IA alias Juntak yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di Subdit Narkoba Polda Bangka Belitung, di mana laporan dilakukan oleh kuasa hukum narapidana yang bernama Budiono yang melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik pembantu ini. Laporan yang dituduhkan terhadap oknum polisi ini berkaitan dengan kasus penipuan dan juga asusila, karena oknum polisi ini selain melakukan penipuan karena meminta sejumlah uang dari tabungan narapidana, juga ia telah melakukan perbuatan asusila terhadap istri narapidana, di mana itu sebagai iming-iming bahwa ia bisa membantu dan juga bisa meringankan hukuman daripada suami narapidana itu. Jadi kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Bangka Belitung, yang langsung ditangani oleh Propam Polda Bangka Belitung, dan polisi yang bersangkutan saat ini juga telah diproses berdasarkan kode etik di jajaran polisi Polda Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa ancaman yang akan diterima oleh Brigadir 1 Bribtu IA alias Juntak ini yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak dengan hormat akibat perbuatan yang ia lakukan. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Riki Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Hasil rapat pleno oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyepakati besaran UMK tahun 2023 naik. Meski begitu, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun belum dapat membocorkan besaran kenaikan UMK tersebut. Hal ini lantaran belum ada tanda tangan dari Bupati Madiun Ahmad Dawami. Rapat penentuan kenaikan UMK 2023 ini melibatkan sejumlah pihak seperti Serikat Pekerja, Apindo, akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun. Informasi lengkapnya terkait kenaikan UMK Kabupaten Madiun tahun 2023 ini akan Warga dari 2 dusun Desa Kolisa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rame-rame mendatangi kantor Desa Kolisia untuk meminta penjelasan terkait program air bersih. Kedatangan para warga ini pun didampingi oleh aparat keamanan setempat. Warga melayangkan protes karena hingga kini belum juga menikmati akses air minum bersih. Padahal program air minum bersih ini sudah 2 kali dilaksanakan. Mereka juga meminta pihak yang menangani program ini, yakni Pamsimas, untuk turun ke lapangan memantau langsung pemasangan meteran air. Maria Mangkung dari Tribun Flores akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Maria. Silakan Maria dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan kemarin Kamis 17 November 2022, persoalan air minum bersih belum tuntas. Puluhan warga Desa Kolisia datangi kantor desa. Puluhan warga dan dusun Desa Kolisia mendatangi kantor Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika ini terkait program air minum bersih yang ditangani Pamsimas atau program penyediaan air minum bersih, sanitasi bersih oleh masyarakat Pamsimas itu sudah ditangani 2 kali, yang sebelumnya itu 2 kali gagal dan ini merupakan kali ketiga, sehingga masyarakat takut atau curigai bahwa ketiga kali ini air minum tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga puluhan masyarakat ini datang untuk menyampaikan pendapat mereka bersama dengan pihak kantor desa yang telah hadir juga, Bapak PJ beserta Bapak Camat Magepanda dan juga pihak polisi. Nah, Siska dapat saya laporkan juga bahwa saat di tempat ada warga beberapa yang salah satunya adalah Dus menyampaikan bahwa Pamsimas ini sudah berulang kali dan tidak ada sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sehingga itu yang membuat masyarakat komplain dan masyarakat berharap bahwa kali ketiga ini air minum bersih dimanfaatkan dengan baik, karena untuk di Desa Kolisia sendiri sudah bertahun-tahun lamanya air minum bersih tidak dinikmati sama sekali oleh masyarakat setempat. Baik Siska, demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sejumlah stand UMKM disediakan untuk para penggembira Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo, Jawa Tengah. Stand UMKM tersebut memeriahkan Muhammadiyah Fair dan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo di The Colomadu, Karanganyar. Kegiatan ini digelar selama 5 hari, dimulai pada Kamis 17 November hingga Senin 21 November. Informasi lengkap terkait rangkaian kegiatan Muktamar Muhammadiyah di Solo ini akan dilaporkan oleh Tri Widodo dari Tribun Solo. Silakan Tri. Iya, oke Siska dan Tri, sudah dapat saya laporkan dari gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Aisyah dan Aisyah di Solo. Bahwasanya selain agenda utama yaitu tanwir dan
muktamar sendiri. Ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan di arena muktamar, yaitu adalah muktamar fair dan meet yang digelar di Colomadu. Dalam Muhammadiyah Fair ini ada sebanyak 512 stand atau tenan yang berasal dari pelaku UMKM yang merupakan warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri. Untuk Muhammadiyah Fair ini sendiri digelar di halaman Colomadu yang berada di sisi timur gedung utama. Sedangkan untuk MITE yang merupakan expo dari teknologi amal usaha Muhammadiyah mulai dari universitas, kemudian rumah sakit dan pihak-pihak swasta lainnya serta BUMN ini berada di dalam gedung ataupun di dalam loji daripada Colomadu ini sendiri. Adapun jumlah dari MITE atau peserta MITE yang ada di Colomadu ini sendiri ada sekitar 98 tenan. Mereka berasal dari puluhan perguruan tinggi dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian dalam MITE ini sendiri selain untuk menyemarakkan kegiatan muktamar Muhammadiyah, juga sebagai wahana saling bertemunya pelaku UMKM di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan sebagai wahana untuk menghibur para penggembira yang datang ke Solo. Mengingat selain adanya stand di Muhammadiyah Fair yang diselenggarakan di Colomadu ini juga menghadirkan beberapa perform setiap malamnya, mulai dari bintang tamu Peces kemudian grup band dari Muhammadiyah serta wayang virtual. Kegiatan ini pun berlangsung pada malam hari untuk khusus stand hiburannya. Sedangkan pada siang harinya juga ada hiburan baik dari Muhammadiyah maupun dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar Colomadu. Siska. Baik, terima kasih Triwidodo melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang meningkat membuat debit air di Sungai Tabalong melonjak drastis. Akibatnya, air Sungai Tabalong meluap dan menggenangi permukiman warga di kawasan Pamasiran Pangkalan RT 9, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 November 2022. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan ke permukiman terganggu. Warga pun melakukan evakuasi terhadap sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Doni Usman dari Banjarmasin Pos akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Doni. Baik, Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini membuat debit Sungai Tabalong mengalami peningkatan dan meluap, sehingga beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir sudah mulai terdampak. Di antaranya ada beberapa kecamatan di wilayah aliran Sungai Tabalong yang saat ini kondisinya mulai dilanda banjir. Nah, salah satu lokasi yang terdampak banjir yang dekat dengan perkotaan adalah di Kecamatan Murung Pudak, tepatnya di daerah Pangkalan Pemasiran, Kelurahan Belimbing RT 9. Daerah ini memang termasuk kawasan yang cukup rendah dan berada persis di bantaran Sungai Tabalong. Akibatnya ada sekitar 62 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 150 yang terdampak. Kemudian dari 62 KK itu ada 20 rumah yang air banjir sudah masuk ke dalam rumah mereka. Dan warga sendiri juga sudah melakukan evakuasi terhadap barang berharga dengan menempatkannya ke lokasi yang lebih tinggi. Selain itu juga mengevakuasi kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke luar area yang dilanda banjir. Ini karena akses untuk keluar masuk permukiman sudah tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, baik itu berangkat sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, warga setempat menaruh kendaraan bermotor mereka, baik sepeda motor maupun mobil, ke tempat yang lebih aman. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Doni Usman melaporkan langsung. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari warga setempat yang terdampak banjir ini. Ini rencana mau ke dalam nggak, Pak? Kada kawa ke dalam lagi membahan lah.
Banjir malah. Banjir. Jalannya. Ada bantuan yang kapal-kapal deh. Mulai jam berapa Pak? Dalam Kita malam tadi lah dalam dah. Bisa naik dah. Rumah pian siapa? Masuk ke dalam nggak anunya? Rumah kepala situ aja lah, dalam benar. Tapi belum dalam benar malah. Belum dalam benar. Biasanya Pak kalau banjir kayak ini lawas ke Pak? Sekitar 2-3 harian lah. 3 harian malah. 3 harian. Itu kalau ada hujan lagi malah. Hujan. Ini tambah terus malah. Tambah terus. Mungkin sampai 4 hari 5 hari ini. Ini kondisinya bertambah apa kurang Pak? Tambah naik lagi nih. Ini berarti kendaraan-kendaraan diandak dikeluarkan semua di sini. Diandak ke